Kembali lagi di Dialog Industri Agro dan pemirsa, di samping saya ini mungkin Anda melihatnya hanya kursi biasa, tapi ternyata kursi ini mempunyai nilai historikal tersendiri. Yang saya tahu, kursi ini pada tahun 1945 dahulu pernah dipakai oleh pemimpin dunia. Nah, kita dengarkan saja langsung penjelasannya seperti apa. Kepada Bapak Hatta kami persilakan. Bapak Hatta adalah Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Baik, Pak Hatta, silakan Pak Hatta di sebelah sini. Pak Hatta, ini sesuatu yang sangat unik ya, ceritanya mempunyai nilai historikal tersendiri. Bisa dijelaskan Pak Hatta? Pada tahun 1945 terjadi konferensi Potsdam. Itu ditampilkan ada kursi yang didudukin oleh 3 orang pemimpin dunia waktu itu, Churchill, Stalin, dan Truman dari Amerika, ya. Sebagai bentuk suatu konferensi pemenangan Perang Dunia Kedua pada saat itu. Dan kemudian apa bisa ditampilkan gambarnya itu bahwa mereka bertiga duduk di kursi ini, ya. Konon ceritanya menurut orang-orang tua dulu, kursi rotan yang didudukin oleh mereka bertiga itu dipinjam dari Cirebon. Oke, langsung nih. Itu menggambarkan bahwa kursi rotan itu sudah terkenal sejak dulu, Pak. Dulu dianggap kursi mewah baru boleh diduduki oleh para pemimpin dunia pada saat itu. Mewah, eksotik, luar biasa itu, ya. Nah, tapi setelah dipinjam 3 biji itu, Pak, akhirnya yang dikembalikan cuma 1, Pak. Ya ini lah barangnya. Ya. Dan tapi ini masih asli ya Pak Hatta ya? Asli kursi rotan. Dan awet sampai sekarang. Asli kursi rotan ya. Oke. Tapi bisa kita lihat memang pada tahun 1945 benar kata Pak Hatta ya. Hanya pemimpin dunia saja yang bisa menduduki kursi rotan. Berarti betapa berharganya mebel rotan itu. Oke, terima kasih banyak Pak Hatta atas penjelasannya. Nah, sekarang saya akan ke Bapak Dedi, Bupati Kabupaten Cirebon. Saya akan bertanya mengenai kondisi industri mebel rotan di Cirebon sebagai sentra rotan. Itu seperti apa? Sentra industri rotan di Cirebon Kabupaten berada di 5 kecamatan, 22 desa. Produksinya mencapai kurang lebih 136 juta US dollar. Saat ini banyak pengrajin yang mati, banyak eksportir yang mati dan terpuruk. Kurang lebih 40% eksportir kita mati dan tidak jalan. Ini yang diharapkan Pak Menteri Perindustrian bisa membantu, mendorong agar ekonomi kerakyatan ini jalan. Pemerintah daerah sendiri melakukan beberapa terobosan. Di antaranya adalah bagaimana kemudahan perizinan, bagaimana pajak ekspor dilarang, tidak ada pungutan. Ditambah bagaimana perjuangan saya dengan kawan-kawan pengrajin, kawan-kawan pengusaha berjuang terus-menerus untuk menemui Menteri Perdagangan agar ekspor rotan bahan baku dan setengah jadi dilarang. Oke. Nah, itu merupakan usaha atau effort yang sangat jelas sekali ya. Nah, kembali ke Pak Hi. Kalau kita dengar semua usaha yang telah dilakukan oleh Kabupaten Cirebon sendiri, ini seperti memang terharu ya Pak ya. Karena tidak hanya tingkat pusat tapi juga tingkat daerah juga sama-sama berjuang. Nah, melihat kondisi yang sudah diusahakan oleh Kabupaten Cirebon, kalau untuk pasar dunianya sendiri seperti apa Pak? Apakah memang peluangnya itu memang masih besar? Ya, sebagaimana diketahui sekarang ini bahan bakunya dulu ya. Bahan baku rotan kan kita supply terbesar. Yang kedua, sebetulnya pengimpor terbesar itu Cina.
bahan bakunya. Bahan bakunya ya? Untuk kemudian dia ekspor kembali sebagai barang jadi. Dan itu menjadi kompetitor kita di dunia. Dan beberapa negara lain. Yang kita inginkan adalah dengan kondisi seperti itu, Indonesia setapak demi setapak dimulai hari ini mulai berkonsentrasi agar supaya ekspor kita maupun menguasai produk dalam negeri itu bisa kita lakukan Ya. Itu bisa menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, aspek regulasi. Aspek regulasi itu ada tanggung jawabnya kepada pemerintah, dan saya tentu dengan menteri-menteri terkait akan membicarakannya secara matang. Namun sebelum itu, saya juga akan bertemu dengan semua stakeholders untuk mempersiapkan substansi dari regulasi itu sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk pasar dunia sendiri, saya kira itu penting, terutama kawan-kawan yang kemarin disponsori oleh Kementerian Perindustrian melakukan pameran di Köln di Jerman Barat. Jerman yang waktu itu ya Pak ya? Ya, sebagai ada berapa belas pengusaha Cirebon turun ke sana. Kita melakukan eksibisi, itu adalah World Exhibition, jadi forum dunia khusus untuk rotan. Paling tidak kita relaunching bahwa industri rotan Indonesia melalui sentra industri di Cirebon sudah bangkit lagi dan mau bicara lagi di tingkat dunia. Jangan anggap remeh. Oke. Kalau persaingannya seperti apa Pak Hi? Dalam dinamika sekarang ini ada industri rotan sintetis gitu ya. Tapi saya kira itu nggak jadi masalah karena segmen marketnya juga berbeda dan karakteristik daripada produk itu sendiri berbeda. Jadi itu nggak usah kita anggap sebagai kompetisi. Yang kita harus anggap sebagai kendala selain regulasi yang harus mendukung, itu adalah fakta bahwa kita masih melakukan yang disebut illegal trading. Jadi banyak ekspor kita yang tidak melalui bahan baku itu, yang tidak melalui jalur resmi, sehingga pesaing-pesaing kita itu mendapat rotan dengan harga yang relatif cukup murah, sehingga setiap ekspor bahan baku kita ke negara lain itu pasti akan menghidupi industri mereka, bukan industri kita. Itu mau kita kembalikan. Dan sudah waktunya ya? Sudah waktunya. Dan kami pemerintah sekarang punya program hilirisasi, downstreaming dari industri agro. Kita sudah melakukannya di kakao. Kita beri biaya keluar untuk bahan bakunya yang selama ini menerima bahan baku dan industrinya dihidupkan di negaranya, mulai berteriak-teriak protes. Tapi pada akhirnya mereka datang menawarkan diri mau investasi, join di Indonesia, dan minta digaranti supaya biaya keluarnya itu jangan dicabut gitu, supaya mereka bisa melakukan investasinya dengan aman. Hal mirip dengan itu akan kita lakukan juga di rotan. Namun harus jaga kepada aparat pemerintah yang lain agar tidak terjadi yang kita sebut illegal trade tadi, yaitu melakukan smuggling, melakukan ekspor tanpa prosedur dan sebagainya. Itu harus sama sekali kita hentikan. Jadi law enforcement-nya juga harus ditegakkan. Pak Hi, tapi di samping itu kemampuan teman-teman praktisi juga harus ditingkatkan. Membuat inovasi untuk desain yang terus-menerus bagus, up to date, dan memenuhi selera pasar. Kemampuan SDM kita untuk meningkatkan keterampilannya di dalam memproduk pabrik-pabrik, membuat produk-produk rotan itu juga harus makin sempurna. Karena tuntutan dunia ini sekarang makin meningkat gitu, mengenai quality produk dan sebagainya. Dan Indonesia punya semuanya, tinggal kita bersama-sama melakukannya. Negara-negara mana nih Pak yang kira-kira kita bisa mengekspor produk mebel Indonesia? Cina, Eropa, Amerika. Cina, Eropa, Amerika. Ya, jadi jangan melakukan penetrasi ekspor ke pasar internasional. Sementara itu pasar domestik kita kemasukan kompetitor lain, betul. Jadi kita mengamankan pasar domestik, kita melakukan ekspansi ke pasar internasional.
Nah, kalau kondisi ekspor mebel rotan khusus untuk di Indonesia ini seperti apa, Pak? Kondisinya sekarang untuk ekspor mebel Indonesia? Ya, sekarang ini kalau boleh saya gambarkan penurunannya ekspor ya. Itu tahun 2007 volume ekspor kita itu 113.000 ton dengan nilai 319 juta US dollar. 2009 tinggal 53.000 ton dengan nilai 167 juta US. Tahun 2010 tinggal 43.000 ton dengan nilai 138 juta US dollar. Oleh karena itu saya datang ke Cirebon, kita melihat cukup sampai di sini penurunan itu, kita akan meningkatkan kembali. Jangan lama-lama terlena dengan keterpurukan, waktunya kita bangkit. Jangan kemana-mana, kita masih akan membahas mengenai revitalisasi industri mebel rotan Indonesia, tetap di TV One.